Bismillah, selamat datang lagi di channel saya Arbay. Desa Konoha memiliki banyak shinobi yang sangat kuat dan handal. Namun, desa ini juga memiliki cukup banyak ahli taijutsu dibandingkan dengan ninjutsu dan genjutsu. Memang taijutsu merupakan teknik ninja yang underrated di dunia Naruto. Para pengguna taijutsu memang biasanya tidak terlalu mendapatkan sorotan dalam ceritanya. Meski begitu, terdapat beberapa ahli taijutsu yang sangat kuat dan handal di desa Konoha. Oke, saya punya beberapa listnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video sebanyak-banyaknya. Langsung saja guys, kita masuk ke dalam pembahasannya. Shinobi Konoha ahli taijutsu yang pertama adalah Tenten. Dibandingkan dengan nama-nama yang ada dalam daftar ini dan juga seluruh karakter di cerita Naruto, sosok Tenten bisa dibilang sangat terlupakan. Bahkan dibandingkan dengan Sakura yang underrated atau bahkan Hinata, nama dari Tenten sangat tenggelam di dalam cerita yang dihadirkan Kishimoto. Padahal Tenten adalah salah satu karakter yang menarik. Tenten adalah karakter unik karena dia adalah seorang ahli senjata ninja yang mampu memanggil dan menggunakan berbagai jenis senjata dengan akurasi tinggi ke arah lawannya. Tenten mengendalikan jarak menggunakan senjata seperti shuriken, tetapi juga dapat terlibat dalam pertarungan jarak dekat jika dia memiliki senjata yang diinginkannya. Akurasi dalam menggunakan senjata sangat luar biasa. Terlepas menjadi bagian dari klan Hyuga, Hinata memang kurang untuk urusan bertarung. Meski begitu, kemampuannya bukanlah sesuatu yang patut diremehkan. Pada awalnya, Hinata memang adalah sosok shinobi yang sangat lemah, bahkan jauh lebih lemah daripada Sakura. Sebagian dari klan Hyuga, sebenarnya Hinata memiliki keunggulan dalam menggunakan Dojutsu Byakugan. Dalam hal ini, Byakugan bisa membantu Hinata dalam mencari titik cakra dari musuh yang kemudian dia akan menghentikan dengan serangan Gentle Fist. Teknik tersebut justru lebih erat kaitannya dengan Neji Hyuga. Sayangnya memang Hinata tidak bisa berkembang banyak bahkan pasca time skip sekalipun. Namun ketika dia melihat perkembangan dari Naruto yang sangat signifikan, pada akhirnya Hinata pun meningkatkan kemampuannya. Selain Tenten, Metali juga adalah sosok ahli taijutsu dari Konoha yang menarik dan unik. Misteri besar yang menyelimuti sosok Metali, terutama yang berkaitan dengan orang tuanya, sudah sejak lama para fan penasaran dengan siapa sebenarnya orang tua dari Metali. Semua karakter lainnya dari para fan generasi Konoha memiliki status keluarga yang jelas. Ketika identitas dari kedua orang tuanya diketahui, maka akan mudah dipahami bagaimana dan seperti apa kepribadian atau kemampuan karakter tersebut. Terlepas dari misteri besar siapa yang jadi ibu dari Metali, untuk urusan kemampuan taijutsu adalah sosok yang paling kuat di antara lainnya. Terlepas dari sosok Kawaki dan Boruto, pada dasarnya kemampuan dari Metali mirip dengan Rock Lee saat dia masih Genin. Metali sendiri seperti mayoritas karakter generasi baru lainnya, sangat kurang mendapatkan screen time mengingat fokusnya adalah Boruto dan Kawaki serta Himawari. Shinobi Konoha ahli taijutsu lainnya yaitu Haruno Sakura yang terkenal sebagai salah satu karakter paling underrated dengan banyak kritik yang dihadirkan para fan terhadap karakternya. Padahal Sakura juga sebenarnya memiliki potensi besar khususnya dalam hal kemampuan taijutsu. Sakura sendiri dilatih oleh Tsunade untuk menjadi seorang ninja medis dengan pengendalian cakra yang presisi dan kekuatan yang luar biasa. Sakura menggabungkan keterampilan medis dan penyembuhan dengan serangan yang sangat kuat, sehingga menjadikan anggota tim yang penting. Berkat kemampuan medis dari Sakura, dia mampu menyembuhkan baik rekan-rekannya di tim 7 shinobi sekutu, sambil juga di sisi lain memberikan kerusakan yang besar. Taijutsu Sakura lebih bersifat eksplosif daripada presisi karena melibatkan pukulan dan serangan telapak tangan yang diperkuat oleh cakra berkekuatan besar. Salah satu shinobi ahli taijutsu dari desa Konoha yang cukup populer meskipun tidak sepopuler Rock Lee, Neji Hyuga adalah anggota klan cabang Hyuga. Seringkali Neji merasa iri dan marah terhadap Hinata Hyuga yang berasal dari klan utama Hyuga.
Dia merasa bahwa Hinata tidak selayaknya berada di klan utama mengingat level kemampuan yang di bawah rata-rata. Sementara Neji selalu berjuang dengan latihan yang keras. Taijutsu adalah salah satu kemampuan dasar yang dikuasai oleh Neji, terutama dia memiliki keunggulan dalam teknik Gentle Fist. Dengan keunggulannya di mana dia memiliki salah satu dojutsu yaitu Byakugan, membuat Neji mampu untuk membaca pergerakan musuh dan paling penting adalah dia mampu menargetkan celah dan titik vital lawan dengan efektif. Dia juga mampu menyerang titik cakra yang mampu melumpuhkan lawannya. Shinobi ahli taijutsu dari desa Konoha selanjutnya adalah Uchiha Sasuke. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebagian dari klan Uchiha, sosok Sasuke terkenal karena kemampuan ninjutsu terutama genjutsu. Dojutsu Sharingan menjadi ciri khas dari klan ini, dan bahkan sebagian dari mereka berhasil meningkatkan Sharingan mereka menjadi Mangekyo Sharingan dan bahkan Eternal Sharingan. Beberapa berhasil memiliki dojutsu dasar lain yaitu Rinnegan. Terlepas dari hal tersebut, Sasuke adalah salah satu karakter terkuat di seriesnya dan menjadi salah satu shinobi terkuat dari desa Konoha. Berbeda dengan sebagian besar karakter dalam cerita, Sasuke memiliki kemampuan 3 gaya bertarung sekaligus yaitu ninjutsu, genjutsu, dan taijutsu. Bahkan bisa kita katakan bahwa kemampuan taijutsu Sasuke kurang mendapatkan apresiasi alias underrated. Sebagai Hokage ke-7 desa Konoha sekaligus protagonis utama, rasanya tidak heran jika kemudian Naruto menjadi sosok salah satu shinobi paling kuat saat ini. Sebagai seorang Hokage, Naruto memang memiliki modal yang cukup dengan kemampuan dan kekuatan yang dia miliki. Salah satu kemampuan yang Naruto miliki adalah taijutsu. Kemampuan Naruto dalam teknik menggunakan taijutsu bisa dibilang sangat luar biasa. Hal ini berkaitan dengan latihan yang dia lakukan selama bertahun-tahun sejak Naruto masih kecil. Pada awalnya memang kemampuan taijutsu dari Naruto cenderung lemah. Dia bertarung secara serampangan dan cenderung mengandalkan amarah tanpa taktik. Perkembangan kemampuan taijutsu dari Naruto sendiri mulai terlihat pasca time skip, di mana dia berlatih bersama Jiraiya, dan dalam cerita memang Naruto lebih sering mengandalkan ninjutsu yang dia kuasai. Sosok Mic Dai adalah shinobi taijutsu dari desa Konoha yang terlupakan oleh sejarah. Sama seperti halnya White Fang Sakumo adalah ayah dari Hatake Kakashi. Tidak diragukan lagi jika Mic Dai adalah salah satu shinobi legendaris di universe Naruto. Mic Dai merupakan putra dari Mic Dai. Dai adalah shinobi yang dulunya banyak diejek oleh shinobi lain sebagai genin abadi karena tidak mampu menguasai teknik ninjutsu ataupun genjutsu. Kemampuan taijutsunya tidak terlalu menonjol, namun bukan menjadi kecewa dengan semua cemooh tersebut. Dai justru bersyukur bahwa setidaknya orang-orang mengenal dirinya. Ketika Dai menguasai atau memasuki akademi ninja pun dia memiliki hal yang sama seperti Rock Lee dulu. Dai tidak memiliki talenta ataupun kepercayaan diri dalam dirinya, tapi Dai kemudian berhasil memberikan semangat kepada Dai yang membuatnya menjadi semakin kuat melampaui berbagai latihan berat dan juga kerja keras. Sejak awal seriesnya, sosok Rock Lee adalah seorang shinobi yang memang menjadi spesialis taijutsu. Hal ini karena Rock Lee menjadi salah satu karakter dalam cerita yang tidak bisa dan tidak memiliki kemampuan untuk bisa menggunakan ninjutsu ataupun genjutsu, sehingga Lee lebih fokus pada latihan fisik intensif dan fokus pada kemampuan bertarung jarak dekat serta teknik pengendalian cakra. Seperti halnya Mic Dai, Rock Lee juga mempelajari teknik mengerikan yaitu Ike Inner Gate. Merupakan salah satu mentor melarangnya untuk menggunakan secara penuh teknik tersebut. Kemampuan taijutsu dari Rock Lee sangatlah dahsyat yang terbukti dari tendangan yang sangat cepat, penuh akrobatik dan serangan yang presisi. Sangat membuka gerbang cakra dalam tubuhnya. Kecepatan dan kekuatannya melonjak drastis. Shinobi ahli taijutsu dari Konoha yang terakhir yang tidak lain adalah Mic Dai. Berbicara mengenai ahli taijutsu selain Rock Lee, tentunya kita tidak akan bisa lepas dari shinobi satu ini.
Jika membandingkan kemampuan taijutsu dengan sosok hebat seperti Kaguya Otsutsuki, memang kemampuan Gai sangat jauh berbeda. Namun Gai adalah shinobi yang memang ahli dalam teknik taijutsu. Gai pun menguasai teknik terlarang seperti Eight Inner Gate. Dalam Perang Dunia Keempat kita melihat kemampuan bagaimana taijutsu dari Gai yang digabungkan dengan teknik Eight Inner Gate, di mana Gai hampir saja mampu menghabisi Madara. Sayangnya memang Madara terlalu kuat untuk dihadapi sendiri oleh Gai, terlepas dari penggunaan teknik Eight Inner Gate yang berakibat kelumpuhan. Oke guys, itu tadi adalah pembahasan saya mengenai karakter di Naruto yang memiliki taijutsu terkuat. Taijutsu memang dianggap kurang bisa diandalkan dalam berbagai situasi pertarungan, yang dimana hal ini tidak sepenuhnya salah satu, namun tidak sepenuhnya benar juga. Dalam dunia Naruto memang ninjutsu dan genjutsu adalah teknik yang paling diandalkan, namun taijutsu nyatanya juga penting untuk pertarungan jarak dekat. Oke, jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya Arboy, saya pamit undur diri. Bye-bye.